Heboh gelar pesta sesama jenis, tempat hiburan malam di Karawang, Jawa Barat ditutup dan dicabut izin operasionalnya. Pemda tidak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma di masyarakat. Manajemennya mana, Pak? Ya? Pak Tominya. Takbir! Allah Akbar. Pemerintah Kabupaten Karawang menegur keras pemilik maupun pengelola salah satu tempat hiburan malam yang viral karena menggelar pesta sesama jenis atau LGBT. Selain itu, pengelola THM di Karawang diminta lebih ketat mengawasi aktivitas pengunjung. Bupati Karawang, Aep Saipulo menegaskan, selama ini pihaknya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha hiburan malam untuk beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun kebijakan tersebut harus diimbangi dengan komitmen menghormati norma sosial. Kasih tahu sama pemilik pengelola, saya bilang kalian, saya bilang sudah kita berikan keleluasaan, saya bilang toleransi. Nah jadi tolong dijaga juga. Karawang ini adalah kota santri juga, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar lah, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu, 2 kali 3 ini ya sudah, kenapa tidak kita minta untuk dicabut. Saya akan menyampaikan sama pusat. Sebelumnya Pemkab Karawang mendapatkan tekanan dari masyarakat terkait viralnya pesta LGBT di tempat hiburan malam. Masyarakat meminta agar adanya tindakan tegas, termasuk menutup THM yang mendukung kegiatan LGBT. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemilik anjing pemburu babi hutan di Bogor, Jawa Barat ditetapkan menjadi tersangka akibat tewasnya seorang bocah laki-laki di Kecamatan Jasinga. Polisi menemukan bukti kuat berupa bercak darah korban di anjing peliharaan tersangka. Polres Bogor bergerak cepat mengamankan puluhan anjing pemburu babi hutan usai tewasnya seorang bocah laki-laki akibat digigit. Tidak hanya itu, dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan pria berinisial Y, pemilik anjing, sebagai tersangka. Polisi menemukan kecocokan bercak darah korban pada salah satu dari 4 anjing milik tersangka. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, lalu juga keterangan dari pemilik anjing tersebut juga, dan berdasarkan barang bukti anjing yang memang di sekitar mulutnya itu ada darah, bekas darah ngegigit korban tersebut. Ada bagian kulit kuping, kepala dan kuping nggak? Sejauh ini hanya darah aja ya, darah dari diduga dari korban. Atas kelalaiannya mengawasi hewan peliharaan hingga merenggut nyawa, tersangka Y dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, aktivitas berburu babi hutan di hutan desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor berujung petaka pada Minggu siang lalu. Seorang anak laki-laki 9 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala dan leher akibat serangan brutal kawanan anjing pemburu babi hutan. Korban yang sedang memancing tiba-tiba dikejar sejumlah anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. Satu anak selamat setelah memanjat pohon, sementara korban langsung diterkam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 7 santriwati jadi korban pencabulan yang dilakukan pengurus pondok pesantren di Tebo, Jambi. Salah satu korban bahkan sampai melahirkan. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. AF, seorang pengasuh pondok pesantren di desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, jadi tersangka kasus dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap 7 orang santriwati dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Modusnya, pelaku menawari pengobatan fisik maupun psikis korban, kesembuhannya dengan cara bersetubuh. Meski korban sempat menolak, namun pelaku terus membujuknya hingga akhirnya mengikuti kemauan nafsu bejat tersangka. Mirisnya, perbuatan bejat itu dilakukan di dalam kandang kambing dan kandang ayam di belakang pondok pesantren.
bahkan juga dilakukan di kebun sawit dan dalam ruang kelas belajar di saat sepi. Dalam pengakuan tersangka AF kepada penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tebo bahwa perbuatan itu dilakukan karena kurangnya harmonis hubungan tersangka dengan istrinya dan kurang dilayani istrinya. Kasus ini terungkap setelah seorang wali santri melaporkan dugaan pencabulan terhadap anaknya ke Polsek Tengah Ilir pada awal Juni 2026. Bahkan salah satu korban disetubuhi hingga melahirkan seorang anak. Bahwasanya pelaku ini adalah pengelola yayasan pondok pesantren Rodatul Falah, sedangkan korban adalah santrinya sendiri. Sempat sampai melahirkan ya korban? Dari informasi yang kita dapat saat ini, bahwasanya korbannya ada kurang lebih 7 dan salah satu pernah sampai melahirkan. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara, usai kejadian, polisi menjaga ketat lokasi. Kembali lagi bersama Ainus Sore, pemirsa, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Nekat menggagalkan pencurian motor, seorang emak-emak ditodong pistol oleh maling motor di Cengkareng, Jakarta Barat. Teriakan korban membuat warga berdatangan mengejar pelaku. Kamera pengawas merekam 2 pencuri di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat yang sedang mengincar motor milik seorang emak-emak. Tanpa pikir panjang, emak-emak itu langsung berteriak meminta bantuan. Meski sempat ditodong senjata oleh pelaku, pemilik motor terus berteriak hingga menarik perhatian warga. Warga yang mendengar teriakan korban langsung keluar dari rumah mereka dan berusaha mengejar pelaku. Namun kedua penjahat melarikan diri dan berhasil kabur. Ada orang deketin motor saya mau buka tileter teh. Saya turun, saya ditodongin pistol langsung. Masuk nggak bu? Saya nggak mau masuk lah, motor saya takut hilang. Nah, saya mata-mata dah tuh, mau maling, nggak ada yang keluar tuh, masyarakat lama banget. Pas udah masyarakat keluar, dia balik lagi ke sono tuh, putar balik, ambil pistol dari kanan. Warnanya silver, dia nodong-nodongin lagi. Meski tidak melapor ke polisi, korban tetap mengunggah ke media sosial sebagai pembelajaran bagi warga agar berhati-hati saat memarkir kendaraan mereka. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ledakan terjadi di proyek galian pipa air bersih di Jalan Fatmawati Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, 2 pekerja mengalami luka bakar pada bagian wajah. Sebuah video amatir merekam asap tebal sesaat setelah ledakan pada proyek galian pipa air bersih di Jalan Fatmawati Raya Cilandak. Insiden tersebut mengakibatkan 2 pekerja yang bertugas melakukan penggalian mengalami luka pada wajah. Seorang pedagang mengatakan suara ledakan terdengar keras saat dirinya sedang berada tidak jauh dari lokasi ledakan. Peristiwa tersebut mengakibatkan wajah 2 pekerja luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas kepolisian mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa sejumlah saksi. Sementara 2 korban mengalami luka bakar di bagian wajah masih dalam perawatan di ICU dan UGD rumah sakit. Pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang timbul itu dugaannya mengenai kabel listrik. Demikian. Ada korban luka? Dari kejadian itu ada korban luka, yaitu luka bakar pada wajah 2 orang yang saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati. Saat ini polisi tengah menyelidiki ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa ledakan tersebut. Dugaan sementara ledakan disebabkan kabel bawah tanah yang terkena perkakas saat pekerja galian sedang menggali proyek pipa air bersih.